Well, hello buddy. I'm going to tell you about my stand-up comedy show at 14 January 2023. Anjay. Ya, jadi kemarin gue habis bikin show di Bulungan, Jakarta. Bulungan Jakarta adalah tempat show yang seru. Banyak komik-komik besar pernah nampil di sana. Harganya murah karena panggungnya itu milik pemerintah. Jadi sewanya lumayan murah lah. Tapi sedihnya ketika lu membeli atau lu menyewa tempat yang murah, maka lu harus memastikan bahwa seluruh perizinannya aman. Itu dia. Itu ribetnya bukan main. Gua harus bayar pajak. Makanya kan gue minta jangan ada OTS ya kan, karena si OTS ini akan kena pajak yang berbeda timbang gua nggak buka OTS. Jadi gua show-nya kemarin nggak sold out, kasarnya masih sisa 90-an lah dari total 350. Jadi yang nutupin kemarin tuh masih di 200 sekian lah. Kalau 90-an lagi bisa sold out. Yang menariknya dari show kali ini adalah gue tuh biasa melihat di suatu pagelaran stand up comedy itu pasti ada orang yang ngebom. Biasanya ada yang jelek, biasanya entah itu di Sun, entah itu di festival, entah itu lagi show terus openernya nggak memberikan penampilan yang terbaiknya. Tapi kemarin ekspektasi gua di atas semuanya. Mungkin karena gue ekspektasinya di tengah ya, nggak kerendahan juga tapi di tengah. Gue nggak mau ekspektasi tinggi karena nanti kalau misalkan ekspektasi tinggi ternyata kenyataan yang nggak nyampe ekspektasi gue nantinya kecewa. Makanya gue taruh di tengah. Dan terima kasih banyak buat Alma, buat Rio, buat Toti, buat Bobby. Mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka pecah sekali, luar biasa. Kita sambut saja Bu, ini dia Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi Rio ya, Rio tuh sampai Zawin bilang ini anak bahaya nih, ini anak luar biasa nih, ini anak nih pantas nih masuk suci nih gitu. Karena personanya udah mateng, lucunya udah mateng, sehingga kalau misalkan masuk suci pun nggak juara, kemungkinan dia bisa besar untuk menyuarakan orang-orang yang jaga warteg. Keren ya Rio. Kalau Alma belum tahu Alma spesialnya apa, karena dia masih seperti perempuan yang kocak, udah itu aja. Tapi persona, memang di stand comedy ini persona penting sih. Sampai sekarang tuh gue nggak tahu Jupri tuh sebetulnya personanya apa, tapi pelan-pelan ya. Saya juga mencari dari 2017 belum ketemu. Udah 8 tahun nih masih belum dapat persona. Lanjut ya. Di show kali ini keburukannya adalah ternyata gue tidak memberikan cerita yang lumayan panjang. Karena gue stand up comedy biasanya di menit-menit 20 menit, biasanya 15 menit, bahkan sampai 30 menit. Ini gue hajar 1 jam. Kesalahan treatment yang kemarin gue kasih adalah penonton gak dikasih istirahat tertawa katanya. Ini katanya ya, gue nggak bilang oh gue lucu banget loh sampai penonton nggak bisa sampai capek ketawa, enggak. Ini kata banyak orang adalah sayang banget ya, lucu banget, tapi gue udah nggak bisa ketawa lagi. Suaranya hilang bang. Kemarin udah susah ngomong buat ketawa, sekarang hilang, gak bisa ngomong saking capeknya. Makanya show kedepannya kayaknya gua bakal nge-build
materi itu pelan-pelan. Bahkan mungkin di tengah-tengahnya gue bakal bilang ke penonton, capek ya nonton gue? Istirahat dulu boleh, main HP dulu, Instagram dulu. Nanti 5 menit gue stand up lagi. Gue nggak tahu lah nanti gue treatmentnya gimana. Yang penting show selanjutnya akan jauh lebih menarik. Nah, show kali ini menariknya adalah Zawin bilang, Jup, gue mau masuk di show lu. Bodoh amat caranya gimana. Kalau gue jadikan dia opener males karena penontonnya Zawin nggak ada yang asik. Banyak yang nggak asik, banyak yang ketawa, cuman Zawin doang yang stand up. Pas orang lain stand up pada nahan ketawa, tai. Makanya gue saat itu tidak ngasih tahu ke publik kalau Zawin ada, dan Zawin menjadi cameo di satuan show gue. Jadi gue ngabisin materi, terus gue teaterin. Nah, gue teaterin dan ternyata banyak penonton yang lumayan ricuh ya. Pas hordeng kebuka, zet, ada Zawin. Wah, ya semua. Kesalahan yang kedua adalah gue memberikan cuplikan teater ini di awal, sehingga pas di tengah mereka berpikir Jupri bakal ngeluarin lagi nih. Nah, penontonnya ekspektasi terlalu tinggi. Padahal udah segitu doang gitu gue kasih Zawinnya. Kayaknya nih video cuman buat evaluasi diri gue. Video ini juga teman-teman mau nonton silakan, nggak nonton juga nggak apa-apa, ini buat gue belajar juga. Evaluasi show pada acara kemarin, persiapannya sangat amat mepet sehingga lighting yang tidak sempurna, terus juga soundman yang tidak cekatan. Jadi ada Rido tuh gue minta tolong, nanti lu ngisi suara di sini ya Dok, nanti suara di sini ya Dok, biar show gue tuh keren gitu. Karena gue terinspirasi sama Kevin Hart kan, yang kalau pas pergerakannya tuh ada sound masuk gitu. Ternyata pas gue gini set, gerak sound telat, kan gue jadi berantem sama sound. Walaupun banyak yang bilang itu lucu, tapi gue ngerasa itu gagal karena tidak sesuai dari apa yang gue rencanain. Tapi it's okay lah. Dan memang show kayaknya harus dites untuk panggung ya, kayak misalkan tata letak, dekorasi, penentuan cahaya mau kemana, kayaknya harus ditentuin H-1. Dan kemarin ditentuin pas 2 jam sebelum tampil, terlalu cepet. Ya seru pokoknya. Intinya show berikutnya akan jauh lebih deep, kayaknya kalau dibilang lebih lucu, mungkin lebih lucu, tapi titik tawanya nggak sebanyak kemarin. Karena kemarin gue emang ngejar LPM banyak lah. Kalau sekarang lebih ke sesuatu hal yang lebih menarik, kalau misalkan penonton habis nonton gua tuh pasti mereka membawa pulang sesuatu yang bisa dibahas ke keluarganya. Karena show tahun depan prioritas utama. Kita semua kan punya prioritas utama. Terus yang harus kita pilih yang mana? Nah itu dia. Show berikutnya judulnya gua nggak tahu judulnya apa, tapi garis besarnya prioritas utama. Gitu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton show gua. Tapi lu bakal ekspektasinya tuh kalau hampir beberapa kursi itu terisi gitu, terutama yang di atas. Iya, gue mikir cuman 200 doang man, yang di atas kosong. Ternyata pas gue ngeliat lagi yang kata ada kunang-kunang tuh, pas gue foto kunang-kunang, lah sampai atas. Gue nggak ekspektasi itu sih. Happy, luar biasa, seneng. Gue terlalu minder kali. Sebagai stand up comedian gue terlalu minder untuk buat show. Gue tuh banyak takutnya. Tapi sebetulnya ya nggak apa-apa, daripada over pede dan menghancurkan ekspektasi yang sudah dibangun kan. Ya gue happy lah. Happy-nya luar biasa karena ekspektasi gue pas, nggak terlalu tinggi. Sehingga pas dikasih sesuatu yang lebih, senengnya bukan main. Itu sih. Rata-rata penonton yang kemarin dari mana Bang? Banyak kan nonton yang kemarin penonton Suci 7. Itu yang gue nggak tahu sih. Gue bener-bener, gue tuh ngerasa bahwa momen gue di Suci 7 tuh sudah hilang man. Gue ngerasa bahwa kayaknya udah nggak ada lagi penonton Suci 7 yang masih ngikutin stand up-nya gue. Tapi nyatanya banyak, dan terima kasih banyak. Dan gue sadari bahwa banyak penonton-penonton yang memang bukan penonton Zawin karena Markicap nggak laku. Gue naruh Markicap biar ada tambahan. Malah yang kejual 4 doang, mending jualan online di sini. Ada 7. Sehari 7. Ya jadi banyak perempuan yang gue kaget, kayak gue tuh sadar pasar gue kayaknya kakak-kakak kuliah lah yang tidak memperhatikan make up dan lain sebagainya. Pas kemarin tuh, waduh, kelas atas ini. Ekspektasi gue juga jadi hancur lagi kan. Ternyata lumayan kelas ekonomi yang tinggi lah. Dengan pakaiannya, dengan parasnya dan lain sebagainya. Pokoknya amazing penontonnya. Sampai berapa lu follow, Pak?
Berapa yang lu follow, Pak? Satu doang. Satu doang ya. Gue tak suka karyanya bang. Oh, alah, mau suka karya yang enggak percaya gua. Kan bisa juga. Tai. Alasan lu. Ya banyak lah perempuan-perempuan yang foto sama gua terus udah follow, alhamdulillah, tapi gua nggak follow back karena gua dipelototin cewek gua juga nonton di situ. Ada cewek juga mau meluk terus gua tahan, ini jangan, ada pacar saya di situ. Kalau dibilang kapok apa enggak, malah tambah seneng sih, malah tambah semangat gitu. Anjir lah, gua mau bikin show lagi gitu. Karena berhasil kali ya. Karena soundnya oke, didengarnya, terus juga lightingnya ternyata nggak nyakitin mata. Tapi yang jelas, gue takut untuk di panggung yang lebih besar. Tapi kalau untuk show, gue masih punya hasrat itulah. Tapi emang ada beberapa orang yang nggak datang. Hah? Udah beli dia nggak datang. Ada yang ini kehilangan motor. Dia kehilangan motor, ngechat gue juga. Gimana bang, minta refund? Ada yang minta refund kan? Karena gue sadar kalau refund itu keluar di H-7 harusnya, nggak bisa keluar di hari H. Iya, biasanya gitu ya. Hari H tuh nggak bisa. Kayak lu di kereta juga nggak bisa hari H lu cancel gitu aja. Tapi karena gue kasihan, jadi gue balikinnya 50%. Dan dia beli 2 tiket. Enggak lah, tapi ya turut berduka lah. Mudah-mudahan dapat rezeki yang lebih dari arah yang lain. Ada penonton terjauh nggak bang? Hah? Dari show lo ada penonton? Oh iya, yang unik itu ada Zil tuh anak UIN kan? Iya. Zil anak UIN, ternyata dia dari Jogja naik pesawat ngejar buat nonton gua. I really happy to hear that. Dan ada juga yang dari Jogja naik kereta, dari pagi naik kereta nonton, habis nonton pulang naik kereta. Ya Allah, TikTok Jogja. Cuman buat nonton gua, makasih ya. Dan mungkin banyak yang lain gitu yang lebih jauh, cuman nggak cerita aja. Ada yang datang lebih awal bang. Ada yang datang lebih awal, ada. Orang Bogor. Jam 4. Jam 4 dia udah pengen nuker tiket. Buru-buru banget ya. Dia baru pertama kali nonton secara offline. Oke. Dia nonton gue di mana? Belum, kabar. Itu YouTube gitu. Oh, nonton dia YouTube. Offline tuh baru lu doang. Oh, dia pertama kali nonton stand up offline di show gua. Iya. Tapi banyak tau man. Di Bandung tuh ada 4, ada bahkan 6 gitu pertama kali nonton show stand up di siaran langsung. Apa sih? Di offline ya? Bukan offline sih namanya, apa sih? Fuck, namanya off air, anjing. Off air. Kenapa offline? Orang ada internet itu mah offline. Show di Jakarta menyenangkan. Kalau rate buat gue ya, maksudnya rate keseluruhannya, panitianya mungkin iya, tapi panitianya banyak yang baru, jadi ada yang banyak yang bengong. Pengen gue kelepak tapi gue mau fokus stand up ya. Jadi ya udah saya cuekin aja. Untuk panitianya ada beberapa yang rajin, ada beberapa yang kerjanya oke, ada yang beberapa kerjanya cekatan. Di luar ekspektasi gue, ternyata kerjaannya lebih dari apa yang gue harapkan. Salah satunya Rahman. Ada Rahman, bukan lu ya? Iya, sorry. Lu Maman, ada Rahman ya. Walaupun nama lu Rahman tapi tetap kalau lu Maman. Iya gua bang, bukan lu. Ada namanya Rahman, oke lah, kerjanya oke. Rama juga luar biasa, dia bolak-balik ini dia perizinan, terus ketemu orang pajak, ketemu polisi, ribet lah, tapi seru. Cuman Ridho doang memang kacau. Oke, thank you so much. Udah bang.